Selamat siang Jerman, selamat sore Indonesia. Senang sekali berjumpa dengan semuanya yang ada di sini. Terima kasih untuk waktunya, karena banyak orang sibuk ya, meskipun masa corona, work from home. Tetapi kita masih tetap aktif di Zoom, acaranya Koteka, Komunitas Traveler Kompasiana. Saya ekstra nih sudah nyiapin Kotekanya saya. Jadi Koteka ini memang namanya dipakai karena kita anggap unik, jadi kita jadikan nama komunitas traveler di Kompasiana. Nah, kita udah jalan 5 tahun di komunitas ini, karena sedang masa corona, tidak bisa kegiatan di lapangan, akhirnya Mas Oni dan teman-teman akhirnya membuat acara Zoom seperti hari ini. Nah, hari ini kita sudah punya 2 narasumber yang sudah kita siapkan. Kita sudah bagi informasinya di berbagai media sosial. Jadi ini tentang apa kata orang Jerman tentang wisata. Saya perkenalkan dulu 2 narasumbernya. Yang pertama adalah Pak Rainer ini ya, Mas Rainer Ralf Rainer Sutz. Nah, Mas Rainer ini adalah seorang niyogo gamelan dari Krida Budaya Sari yang ada di Stuttgart, Jerman. Jadi saya ini agak malu sama Mas Rainer nih, karena beliau ini lebih pintar gamelan daripada saya. Padahal di rumah saya gamelan ada 3, Mas Rainer. Bapak saya memang dulu dalang, ibu saya sinden, jadi suka main wayang dan main gamelan. Saya paling mainnya gongkong gitu ya. Tapi Mas Rainer ini bisa main semuanya, dari bagian depan sampai bagian belakang. Jadi ini keren sekali. Dan saya akan bacakan, kemarin ini kan biodatanya dengan bahasa Inggris. Jadi Mas Rainer ini, Ralf Rainer Sutz, lahir di Gerabron ya. Jadi beliau ini sangat aktif di bidang gamelan dan IT yang berhubungan dengan gamelan. Beliau belajar tentang etnomusik di München, di Munich, di Jerman, dan juga electronic music di Birmingham, di Inggris. Nah, beliau ini sudah pengalaman dari tahun 97 sampai 2002, selama 5 tahun di kota Solo belajar di ISI Surakarta. Kemudian beliau kembali lagi ke Solo untuk bersama teman-teman beliau, khususnya orang Solo ya, untuk mengadakan International Community Gamelan tadi. Kemudian beliau juga pernah jalan-jalan ke Tulung Agung, ke Bogor, ke Jakarta, ke Malang, Surabaya, Semarang. Pokoknya jalan-jalannya keren deh ya, karena katanya semua sempurna. Aduh, saya seneng dengernya. Kemudian selama 10 tahun ini beliau aktif di media sosial. Jadi beliau juga menjadi ketua dari Pecinta Seni Indonesia yang ada di Jerman. Aduh, keren banget. Dan tentang wisata Indonesia, kita langsung saja ke sumbernya. Jadi nanti kita akan bicarakan, dan saya perkenalkan dulu sebelum dimulai presentasi dari Mas Rainer. Berikutnya adalah narasumber saya. Sebenarnya narasumbernya itu dari temannya Mas Rainer yang doktor di Jogja. Cuman beliau tidak bisa karena hari ini ada kondangan. Jadi terpaksa tidak bisa hadir di acara Koteka. Saya bilang ke suami, dia ini kan juga traveler ya, jalan-jalan ke Indonesia, pernah di Indonesia selama 12 tahun, bisa bahasa Indonesia juga, suka masakan Indonesia, jadi saya pikir tidak ada masalahnya untuk mengganti dari narasumber kedua yang sudah Koteka siapkan untuk hari ini. Jadi untuk lebih jauh bagaimana pengalaman suami saya bersama kami ya jalan-jalan ke Indonesia, apa saja pendapatnya tentang wisata Indonesia dan tentang orang Indonesia, masakan Indonesia, kita tunggu saja nanti. Nah, sekarang saya silakan Mas Rainer untuk memulai. Tapi ngomong-ngomong tadi kan 5 tahun di Solo. Kenapa ya yang dari Jerman jauh-jauh pergi ke Solo untuk belajar ke ISI? Sebenarnya apa nih yang melatar belakangi? Zaman dulu, tahun 90-an, 80-an itu belajar gamelan di sini itu hampir nggak mungkin. Jadi mau tidak mau harus ke Indonesia kalau belajar serius. Gitu Dan ya. sekolah kesenian di Solo memang terkenal mutunya bagus. Mutunya bagus, iya, karena keraton ya. Oke, dan sekarang kan bergabung dengan Krida Budaya Sari. Ini usianya Krida sendiri sudah berapa tahun ini?
Udah lama ya? Sudah lama, Udah lama sejak sekali. tahun 70-an sudah ada. Tapi Terus kalau saya yang baru Mas Rai, saja bergabung, walaupun sudah lama kenal sama yang ah, mengadakan. sama Bu Yanti juga ya. Iya. Keren-keren. Kemudian setelah di Indonesia itu kan pertama mungkin shock ya, kayak misalnya dari Indonesia terus pindah ke Jerman, oh my god gitu ya. Mungkin itu seperti yang Mas Rainer alami ketika berada di Solo, karena ketika di daerah Stuttgart Jerman kemudian pindah ke Solo yang panas, yang banyak orang, yang ramai, itu mungkin kalau di tempat kita kan sepi begitu ya, di daerah perbatasan begitu. Ini bagaimana pengalaman pertama kali datang di Indonesia? Kalau saya ya justru suka itu, jadi Oh, suka yang begitu. Oke. bagi saya adaptasi nggak begitu sulit, tapi ya Tidak begitu sulit. orang beda-beda ya. Loh, saya sebagai tamu di sebuah negara yang ingin belajar nggak merasa harus cari cacatnya. Ya di mana-mana ada cacat. Ya. Jadi dari segi itu mungkin saya beda dari turis biasa. Seorang turis biasa mungkin akan punya harapan lain ya, yang Ya, bagi saya tapi justru yang menarik itu enjoy aja. melihat bagaimana orang hidup di situ dengan situasi yang ada. Ya, oke. Ini kan masih corona ya. Nanti kalau coronanya sudah lewat, sudah pergi, ini mau balik lagi ke Solo nggak atau ke Indonesia nggak, ke Oh tempat-tempat ya, wisata? Pasti ya. pasti mau kembali. Kemana? Pasti mau kembali, tidak ke Bali, Oh, mungkin ke ke Bali. Bali juga, Bukan ke tapi Bali. kembali ke Soalnya begini, Solo. soalnya Mas Rainer, saya kan sudah sering mengadakan pameran Indonesia di daerah sini ya. Kesan orang-orang Jerman itu hanya Bali, jadi kenalnya hanya Bali. Jadi kita kenalin dari Sabang sampai Merauke. Tapi mereka selalu ingatannya ke Bali. Makanya saya kaget, kemana, kemana? Ke Bali lagi gitu ya. Menurut Mas Rainer ini, kenapa sih kesannya kebanyakan orang yang kita kenal orang Jerman itu lebih ke Bali? Padahal tempat wisata kayak di Semarang, di Solo, Jogja kan juga bagus. Iya, no, bagus, bagus sekali. Alasannya barangkali sejarah ya. Bali dulu terkenal sebagai semacam ideal tropis ya, di seniman-seniman di Eropa semua tahu Bali, orang yang kelihatan alami sekali dan pantai. Jadi semacam mitos. Bali itu memang lebih terkenal di Eropa daripada Indonesia ya. Di Jerman sama, Bavaria lebih terkenal daripada Jerman ya mungkin ya dari segi turisme. Saya kira itu kebetulan aja. Ternyata yang lain memang bagus juga. Nanti, tadi kan sudah diceritai ke Tulung Agung, kemana lagi tadi, Semarang, Solo, Jogja. Ini tempat mana yang ingin dikunjungi setelah Corona berakhir terus ke Indonesia? Kalau saya memang punya teman akrab dan keluarga, katakanlah jadi saya pasti ke Solo. Kalau Pasti ke nggak Solo kota ya Solo. ke Klaten atau ke Boyolali atau Wonogiri. Oh, iya iya iya, ke Wonogiri ada waduk ya, ada waduk di sana bagus. Ada Watu. Iya, itu juga tempat Uh-uh. wisata ya. Tempat wisata juga asik. Sudah pernah ke Semarang ke Gua Kreo? Itu juga waduknya udah bagus tuh. Oh, pernah. Oh, pernah ya? Beberapa kali. Dan ke imigrasi juga untuk memperpanjang visa harus ke Semarang. Kalau pengalaman itu nggak begitu bagus. Mungkin ada harapan ya, kan semua bagus aja, positif, kesannya Indonesia wow gitu. Tapi tetap ada pesan nggak untuk teman-teman di sini, untuk pemerintah Indonesia misalnya, tentang wisata Indonesia? Kalau saya kan orang budaya, jadi saya tertariknya atau mulai Wisata tertarik dengan Indonesia karena tertarik dengan kesenian gamelan kesini. itu. Kalau kalau saya ditanya, rekomendasi saya akan bilang dengan kesenian tradisional, hati-hati dengan menggunakan kesenian tradisional untuk wisata. Itu memang ada bagusnya karena wisatanya jadi lebih menarik untuk Iya, pendatang saya mungkin, pikir tapi itu juga akan mempengaruhi keseniannya. Keseniannya akan diarahkan untuk melayani keperluan wisata ya. Padahal iya. itu belum tentu cocok dengan keperluan
Oh, dengan oke. keperluan kesenian itu, karena kesenian itu kan punya tujuan sendiri, punya arti sendiri, dan belum tentu pas dengan Ah, wisata. Dan menurut Mas Rainer sendiri, misalnya ada Sendratari Ramayana di Prambanan, itu kan bagus itu dibikin spektakuler, orangnya banyak, presentasinya juga bagus, juga sampai ke luar negeri. Saya pikir itu mix antara Prambanannya sama budaya tadi. Saya pikir juga bagus itu ya. Ya, ada bagusnya, dan memang itu nggak banyak mengganggu hidup sehari-hari orang. Jadi itu seperti bisnis tersendiri ya, yang di luar Jogja itu. Tapi untuk Indonesianya sendiri, artinya mungkin nggak begitu bagus. Itu lebih marketingnya, marketing. Marketingnya ya, Kan harus Ramayana, diperhatikan. pementasan Ramayana atau wayang secara umum itu beda sekali. Itu kan dikompakkan biar pas untuk keperluan wisata ya. Seorang turis itu setelah setengah jam sudah bosan, jadi jangan sampai terlalu panjang acaranya dan harus dengan lighting yang besar, dan ya memang itu tidak masalah besar bagi saya karena nggak interaksi dengan kesenian tradisional. Itu seperti hal yang artifisial dan yang disendirikan sebagai bisnis dan bisa menghasilkan sesuatu. Jadi ada bagusnya memang. Ada bagusnya ya. Yang Mas, lebih perlu dipermasalahkan menurut saya itu kalau turis masuk sekali ke tengah hidup tradisional dan mulai ikut campur di situ, ya itu pengaruhnya bisa cukup problematis lah. Situasi dilematis. Jadi turisme juga ada segi dilematisnya. Dan dan itu Mas perlu Ren, kalau kita bicara promosi, ya mempromosikan kesenian Indonesia, ya di belakangnya kita juga harus waspada dan sadar, wah ini ternyata turisme juga ada segi gelapnya lah. ya. Mas Rainer sendiri sudah pernah tampil dengan gamelan sebagai Niyogo di tempat wisata di Indonesia? Di Solo misalnya atau di Jogja? Hmm, biasanya kalau saya ikut pentas itu pentas dalam konteks tradisional, jadi tidak diarahkan ke wisata. Kata begitu. Oh, sayang sekali ya. Oke, mungkin suatu saat nanti ya. Ya. Baik, terima kasih. Ini sudah banyak pertanyaan. Wikan Sunindyo, mau tanya sendiri atau saya bacakan? Silakan. Kalau ingin tanya sendiri langsung dinyalakan. Ya, boleh kalau nanya langsung ke Mas Rainer ya. Ya. Kenapa Mas Rainer ini tertarik pertama ya, ini tadi saya Rainer tertarik dengan gamelan. Terus yang kedua saya nangkap itu ya soal komentar Mas Rainer soal supaya turis tuh kalau bisa jangan masuk ke warga gitu ya. Cuman sekarang di Indonesia itu juga lagi musim namanya apa ya, eco village gitu ya, jadi atau desa wisata gitu. Jadi turisnya malah dimasukkan gitu untuk hidup bersama dengan warga gitu. Jadi menikmati kesehariannya, makan seperti halnya dengan gitar gitu. Kira-kira menurut Mas Rainer gimana ini gitu? Ya, terima kasih. Kan ingat saya, kita teman lama tuh di Wina enggak? Ya. Kalau ya salah Mas. Dua hal. Yang satu itu kenapa saya tertarik dengan gamelan. Ya sulit dijawab, itu bagian dari biografi saya. Saya memang etnomusikolog dan gamelan termasuk budaya terkenal di seluruh dunia. Dan ya saya semakin terpancing lah. Akhirnya ya suka dan semakin masuk. Jadi sebenarnya nggak ada jawaban objektif atas pertanyaan itu ya. Suka aja. Kalau soal warga masuk turis masuk ke warga, ya itu memang dilematis. Saya sendiri kalau dianggap turis, ya tujuan saya memang juga masuk ke warga, dan justru itu yang menarik kalau saya mengunjungi negara atau budaya lain. Tapi memang kita harus sadar bahwa akibatnya kunjungan seperti itu
drastis sekali, dan mungkin COVID malah bisa jadi contoh bagus, karena kalau seorang terus membawa COVID ke Indonesia, ya itu kelihatan sekali ya, jadi kelihatan sekali. Dan kalau pengaruhnya turisme mungkin tidak langsung kelihatan seperti COVID-nya, tapi ternyata pengaruh itu juga ada. Belum tentu jelek ya. Ini tidak saya jelekin, saya cuma bilang kita harus menyadari kalau pendatang dengan budaya lain datang, pengaruhnya di Indonesia pasti akan besar sekali. Dan belum tentu semuanya bagus. Dan sebaliknya, dan juga kalau kita instrumentalisasikan budaya untuk keperluan marketing wisata, kesenian itu juga akan berubah. Jadi kalau kita menggunakan kata melestarikan atau menjaga kesenian demi suksesnya Indonesia, kita juga harus ikut mikir apa yang akan terjadi dengan kesenian kalau kita menggunakan dalam fungsi itu. Ada dari Pak Trilokon, silakan mau dibaca sendiri atau disampaikan sendiri, mohon di unmute kalau ingin disampaikan sendiri. Pak Trilokon. Oh iya, terima kasih. Pak Rainer sudah pernah ke Minahasa atau ke Manado? Sudahkah? Belum, saya. Oh, indah loh di sana. Jawa aja. Di Bali saja saya hanya 1 minggu gitu. Oh gitu. Ya kalau punya niat wisata ke Manado, budayanya memang beda dengan budaya di Jawa. Iya. Sangat beda. Dan memang nilai-nilai budaya asing pun masih ada semacam apa ya, inkulturasi atau masih menancap di Minahasa. Gaya-gayanya dari Belanda, dari Cina, dari Prancis, dari Portugis, itu ada di sana. Ada yang dipertahankan oleh budaya Minahasa. Lalu pertanyaan saya itu tadi sebenarnya sudah pernah berkunjung atau tidak, dan tertarik enggak dengan budaya Minahasa? Tertarik sekali. Sulawesi bagi saya salah satu pulau paling menarik di Indonesia ya, karena keanekaragaman itu. Betul. Berarti selamat datang di Minahasa. Oke, langsung kita ke narasumber yang kedua adalah Bjorn Stegmann. Ini sudah ada di samping saya yang tercinta. Saya sudah ceritakan tadi bahwa dia sudah 12 tahun di Indonesia. Cerita dong, kok bisa sampai ke Indonesia nih? Sayangku. Nama saya Bjorn Stegmann, tinggal di Jerman sekarang. Punya 1 istri. Satu aja. Tidak boleh 2, tidak boleh 3, apalagi 5. Belum boleh. Tidak boleh. Terus anaknya berapa? Anaknya 3. Anaknya 3 ya. Cukup. Terus di Indonesia dalam rangka apa nih? Jalan-jalan, bisnis, sekolah? Oh, saya suka travel dan bisnis. Dulu bisnis ya, jadi karena utamanya bisnis. Kemudian bisa cerita ya, kan ini bisnisnya ada di mana nih? Semarang ya? Di Semarang. Di Semarang. Di Semarang, bisnis alat-alat kesehatan. Selain bisnis, juga jalan-jalan atau di rumah aja nonton TV, nonton video? Karena dulu saya bekerja di perusahaan Jerman yang ada di Semarang. Saya sudah tinggal selama 12 tahun di sana. 12 tahun ya, lama sekali. Tapi selama tinggal di Indonesia itu, jalan-jalan hanya ke Jogja, Bali. Biasa ya. Yang dekat-dekat aja. Yang dekat-dekat aja, yang terkenal begitu. Ya. Saya lebih sering ke Jerman karena kampung halaman, ketemu keluarga, dan teman makan sosi, pretzel, spätzle, makanan Jerman. Di Semarang, saya juga sibuk mengurusi pekerjaan di pabrik. Jadi saya tidak ada banyak waktu untuk jalan-jalan.
Waktu sekarang ini tinggal di Jerman, saya jadi ingin pergi ke pulau-pulau lain. Terus sudah kemana lagi? Kemana aja nih? Ke Raja Ampat, Raja Ampat, Sorong, Raja Ampat ya. Toraja, Flores, Bali, Lombok, Makassar, Taman Safari di Surabaya. Ya, itu. Terus ini rencananya kita kan mau ke Indonesia nih tahun ini. Ya, tahun ini mau lihat apa namanya? Teman. Bukan teman. Orang hutan. Mau lihat orang hutan ya di Kalimantan. Iya, tapi ada corona, ya, tidak bisa. Sayang sekali ya, lain kali. Ya. Jadi kalau mungkin suatu hari coronanya udah nggak ada, mau Ya, jalan-jalan ke sana pasti ya. Ya, pasti mau ke sana sama anak. Istrinya tadi bawa? Boleh. Oh, kasihan deh gue. Suruh di rumah bersih-bersih gitu ya. Terus bapak sama anaknya pergi ada. Baik, terus tempat-tempat wisata ini kan sudah dikunjungi. Menurut kamu ini bagus, nggak bagus? Ya bagus, semua bagus di Indonesia. Bagus ya? Ya. Makanannya enak? Ya di Jerman juga ada makanan Indonesia. Di rumah, kampung di warung sini ya, di rumah. Ini selain makanan, apalagi sih yang membuat kamu tuh jadi seneng ke tempat wisata Indonesia nih? Orangnya ramah-ramah, cantik-cantik ya. Terus pantainya kalau di Jerman itu kan pantai paling di Hamburg tuh mana tuh? Di Nordsee ya. Itu kan pantainya beda. Kalau di Indonesia pantainya gimana nih? Pantai-pantai Indonesia bagus. Udah warnanya banyak ya. Ya di Indonesia lebih bagus. Lebih hangat. Ya, air panas. Dari matahari gitu ya. Kemudian ini kan biasanya kita dari hotel ke hotel. Ini hotel-hotel di Indonesia tuh gimana? Bagus nggak bagus kan? Hotel ada Melati sampai bintang 5 ya. Belum ada bintang 7 belum ada. Hotelnya keren. Karena harganya cocok. Harganya cocok, bagus, murah ya. Jalannya cantik-cantik dan ramah. Terus jadi seperti raja ya. Iya. Semua dilayani, monggo Pak, terus dibawain. Kalau di sini enggak ya, di Jerman beda. Terus tapi ini kan yang bagus-bagusnya, semua pasti yang indah-indah dong. Tapi tetap ada yang jelek, buruk dari wisata Indonesia. Kamu selalu komplain nih, apa nih? Ya infrastruktur belum bagus. Belum bagus ya. Atau transportasinya sulit. Biaya transportasi jadi mahal. Iya, waktu itu kita ini ya harus nginep dulu ya sampai ke tempat berikutnya. Kenapa ke luar negeri lebih murah daripada ke luar pulau? Jadi kadang tiketnya itu dari kalau kita keluar pulau lebih murah, kita ke misalnya ke Korea, ke Jepang begitu lebih murah ya. Malah itu satu paket ya. Yep. Terus apa lagi nih? Ya banyak sampah di mana-mana. Orang Indonesia suka buang sampah sembarangan. Kemarin kita ke Mannheim, itu juga sampah banyak. Oh ya. Karena mungkin banyak pendatang ya. Jadi Jerman ini kan sekarang sudah multikulti banget. Sudah banyak pendatang dari berbagai negara Asia, Eropa lain yang bukan Jerman, seperti dari Polandia misalnya, dari Rusia dan sebagainya, atau bahkan dari negara Afrika. Jadi Jerman tuh sudah banyak orang. Jadi karakternya belum seperti itu ya, belum sama. Terus apa lagi? Sampah, infrastruktur, terus tadi harganya mahal. Oh ini harga tiket. Oh, harga bule lebih mahal dari harga lokal. Tapi kata kamu nggak apa-apa, karena kan orang Indonesianya jadi bayar lebih murah. Iya. Jadi saya yang dapat profit gitu ya. Saya seneng. Terus soal kejahatan, ada orang jahat, ada orang maling begitu. Oh, di sana ada banyak orang jahat. Iya. Pencuri rampok ya. Tapi belum pernah kejadian. Kalau mungkin hilang pernah, tapi kalau rampok belum ya. Iya. Oke. Kemudian warung, kamu kan suka ke warung nih, duduk di warung gitu makan gitu. Suka, tapi kurang bersih toiletnya. Toiletnya kurang bersih. Terus apa lagi yang kurang bersih di warung tuh? Kamu pernah lihat tikus ya? Oh, ada tikus. Aku tahu kamu kaget lihat tikus. Aku lagi makan, ada tikus lewat. Bu, ada tikus gitu.
nggak usah makan gitu. Oh enak kok gitu diterusin. Ada cockroach. Apa tuh? Kecoa, cockroach. Cockroach. Kecoa namanya. Kecoa. Iya. Terus saran kamu, tadi ada positifnya, ada negatifnya. Oh ini imbang ya. Saran kamu ke depan, kan ini kan kita pengennya ke Indonesia aja terus sampai orang tua tuh seneng gitu ya, saudara kita ketemu silaturahim. Itu sarannya apa aja biar semua tadi yang imbang jadi sempurna begitu. Turis atau traveler jangan buang sampah sembarangan. Nah, ini yang hadir nih 22 orang. Jangan buang sampah sembarangan ya. Terus apa lagi? Turis atau traveler jangan merusak tempat wisata. Jadi dijaga. Pemerintah harus meningkatkan pelayanan dan fasilitas di tempat wisata. Mata mau ikut jalan-jalan tidak hanya kaki saya. Kaki saja. Oh, saja. Kaki kamu, iya. Kaki kamu. Terus apa lagi? Promosinya. Tadi Mas Rainer tadi juga bilang bahwa promosinya itu juga sebaiknya lebih ditingkatkan. Itu menurut kamu juga begitu? Promosinya harus lebih bagus lagi. Go internasional supaya dikenal sedunia, jangan hanya Bali-Bali dan Bali. Betul. Terus tadi infrastruktur tadi juga diperbaiki ya. Jadi biar kita misalnya connect dari Jawa ke Sumatera, dari Sumatera ke Kalimantan, begitu lebih cepat, lebih murah. Ya, infrastrukturnya semoga lebih diperbaiki supaya terkoneksi antara satu tempat wisata ke tempat wisata lain. Ada lagi? Orang Indonesia harus mencintai Indonesia. Jangan ke barat keliling Indonesia dulu. Jangan ke barat-baratan, gitu ya. Jangan hanya ke luar negeri aja. Jadi Indonesia juga dinikmati. Jangan kayak saya ya. Dulu ke barat-baratan, sekarang ke timur-timuran karena saya ada di barat. Jadi dulu begini, sekarang begini. Harus tinggal jadi di Indonesia. Itu pengalaman buruk saya yang sebaiknya tidak diulangi lagi oleh orang Indonesia. Ya seperti dia juga, dia tinggal di Indonesia terus ke barat-baratan, perginya ke barat aja. Terus begitu dia di barat, di Jerman, dia pengennya ke timur, ke Indonesia gitu. Vietnam, Thailand. Nah kemarin-kemarin kemana aja, nggak kemana-mana ya kan. Nah ini tadi sudah ya, dia sudah bagi pengalamannya jalan-jalan ke Indonesia, kemudian kebaikan dan keburukannya dan saran, termasuk Mas Rainer. Ini ada pertanyaan untuk Mas Pian. My tema hari ini, silahkan. Mau dibacakan atau dibaca sendiri? Silahkan untuk di-unmute speakernya. Halo, Mbak Gana. Ya. Mau nanya. Kan saya baru nih Compassioner. Jadi selamat datang. Agak deg-degan. Oke, saya mau nanya. Ada Pak Rolf sama Pak Mr. Stegman kan sebagai orang luar ngelihat Indonesia itu uniknya di mana ya? Maksudnya kita orang Indonesia dari dalam nggak bisa ya, kadang nggak bisa ngelihat karena kita orang Indonesia, jadi kadang nggak bisa ngelihat kelebihan bangsa sendiri gitu, apalagi kita yang muda-muda gitu. Sebenarnya bagusnya kalau orang luar ngelihat Indonesia tuh gimana? Tadi sih udah disebut kayak bagus, alamnya bagus, kurangnya adalah kedisiplinan buang sampah gitu. Tapi apa sih yang bisa buat attach orang luar dari Indonesia itu? Apa sih uniknya kita dari negara-negara lain yang seperti ada juga Thailand ya. Thailand juga sama kayak Indonesia, ada juga Malaysia, tapi somehow kita masih kurang juga untuk attach negara lain gitu. So what do you think about it? That's it. Silakan Mas Rainer dijawab. Ini pertanyaan dari Mbak Mei nih. Kalau bagi saya sendiri ya itu jelas gamelannya ya. Gamelannya. Tapi ya itu Jawa sentris sekali, itu kebetulan aja, saya kan cuma satu orang. Secara umum saya rasa mungkin Indonesia, bayangan orang Eropa tentang Indonesia itu orang Indonesia itu ramah dan sopan, lebih tenang lah daripada Thailand kalau saya bandingkan. Kalem gitu ya, buat lebih terbuka, lebih toleran lah seperti itu. Soft lah. Orang Indonesia lebih bagus dengan orang Thailand.
Jangan keras-keras. Tetangga denger ya. Lebih soft. Lebih soft ya. Soalnya dulu pernah ke Thailand ya. Berapa hari itu 3 minggu ya? 2 minggu, 3 minggu? 3 minggu. 3 minggu juga. Jadi pernah 3 minggu di Thailand dan pernah juga sebelumnya 3 minggu di Indonesia. Jadi oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Mei. Terima kasih. Ada Mbak Tami nih. Oh, selamat datang Mbak Tami. Selamat sore Pak Mr. and Mrs. Stegman. Mungkin pertanyaan saya, Indonesia ini kan tadi unik ya, banyak hal yang tidak hanya pemandangan tapi juga budaya, kemudian kuliner. Kalau dari sudut pandang Mr. Stegman sama Mr. Raffreiner Scott ini, apa sih yang membuat jatuh cinta pada pandangan pertama dari sekian keunikan Indonesia itu? Mungkin untuk Mr. Raffreiner di luar gamelan, apa sih gitu? Terus Mr. Stegman selaku dalam sudut pandang bisnis sih, orang yang pernah berbisnis di Indonesia. Kalau dulu mungkin jualan produk Jerman di Indonesia, nah sekarang bagaimana tanggapan kira-kira orang Jerman atau Euro kebanyakan terhadap produk-produk Indonesia, khususnya nggak usah di alat kesehatan, sekedar makanan ringan aja, camilan seperti brem, kemudian mungkin balung kuwuk, lain-lain itu bagaimana? Ada nggak peluang-peluang bisnis atau yang lainnya untuk mengangkat kuliner Indonesia di kancah Europe? Itu aja, terima kasih. Ya, silakan Mas Rainer, diawali dulu Mas Rainer. Pertanyaan dari... Kalau jujur saya nggak tahu persis pertanyaannya apa. Apa yang bagus tentang Indonesia selain gamelan apa? Ya, kan yang membuat cinta pada pandangan pertama terhadap Indonesia selain gamelan. Bagi saya selain gamelan yang penting itu saya punya teman di Indonesia, teman dekat, teman akrab. Jadi saya ke Indonesia memang untuk bertemu mereka dan bergaul, dan ya itu sebagian dari hidup saya. Tapi banyak sekali hal yang bagus di Indonesia, pemandangannya bagus sekali, banyak pulau, kesempatan ya banyak. Indonesia kaya, terlalu banyak untuk disebut satu persatu. Mbak Tami kebetulan kan memang sedang usaha bisnis UMKM ya, jadi jualan kacang begitu. Ini prospeknya di masa mendatang, kalau produk kayak misalnya kacang dari Indonesia atau produk buah dari Indonesia ini untuk dijual ke Jerman ini bagaimana? Tidak, bisnis sama Jerman biasanya mudah. Mudah? Mudah. Tapi? Kenapa tidak bisa? Tidak tahu kenapa tidak bisa. Nggak, mungkin kalau Indonesia kan standarnya beda ya, misalnya standarnya kesehatannya beda. Misalnya, pakungnya harus vakum. Ternyata belum divakum. Ini uji kesehatannya belum ada nih, belum tertera nomornya, begini misalnya kayak gitu. Atau izinnya belum ada, jadi nggak bisa ekspor, atau bagaimana itu? Wah, saya tidak ada experience sama Lebensmittel, sama... jadi lebih ke alat kedokteran ya. Yeah. Jadi dia sudah ekspor impor dari Indonesia atau dari Jerman itu lebih ke alat kedokteran. Jadi untuk makanan mungkin prosesnya berbeda ya. Kalau menurut saya mungkin ada form lah, ada izin apalah gitu ya. Begitu. Perizinannya memang sulit ya. Iya. Khusus di bidang makanan. Iya. Aturannya banyak sekali di sini. Ya. Untuk orang lokal di sini saja sulit untuk masuk ke pasar. Secara keseluruhan, tanggapan terhadap cita rasa camilan Indonesia sendiri bagaimana? Apakah ada keanehan atau justru malah ini enak atau ini something new gitu, sesuatu yang unik juga? Bagi saya jelas suka, something new, menarik sekali. Misalnya apa Pak Rainer? Makanan apa nih? Makanan dari Indonesia yang enak, menarik? Ya, apa saya ingat vocabnya kan banyak sekali istilahnya ya, itu yang kemarin kan jadi skandal di sosmed itu yang bulat hijau dengan apa namanya, cemplung atau yang kemarin banyak ditertawakan itu. Klepon. 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 Ya.
Onde. Onde-onde enak. Onde-onde ya, kemarin kita makan onde-onde ya. Iya. Makan onde-onde. Enak. Enak tapi manis. Seperti kamu. Iya, mungkin untuk giginya itu, tapi ya. Ya, giginya kalau orang Jerman itu kan gula kan harus dikurangi ya orang Jerman itu. Gula, kemudian ya, kalau pertanyaannya bagaimana bisa mengoptimalkan layanan turis, ya memang salah satu faktor penting itu kurangi gula. Gula, apalagi di Jawa itu gulanya banyak banget. Terlalu banyak ya. Makanya di Solo manis ada intip manis, Mas Rainer ya. Nah, ya Solo ada intip manis. Iya, Solo itu manis semua juga ya. Oke, kalau Mas Dian apa nih? Masakan Indonesia, panganan Indonesia, apa kemarin lumpia makan kita ya? Iya. Lumpia, tempe, pare, apalagi kemarin onde-onde itu ya. Sate. Kerupuk. Sate. Kamu makan kerupuk juga ya. Jadi jajanan durian. Terus jajanan ini kacang ya, kacang pedas. Ya. Kamu suka sekali. Itu kacang pedas yang manis pedas dari Garuda itu suka banget. Jadi memang cocok dengan lidah dia sebagai orang Jerman. Dan itu kita juga suka menghaturkan pada tamu-tamu di sini dan tamu-tamu senang. Atau martabak ya, martabak asin. Enak sekali. Oh, enak sekali. Martabak asin. Martabak manis juga suka. Yang martabak manis pakai Nutella, coklat. Ini kue Bandung. Kue Bandung. Nah, martabak manis. Ya. Itu seneng dia ya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Tami. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Halo, Mbak Clara. Ya. Tadi sudah disampaikan? Belum ya. Silakan. Silakan. Tadi untuk Mas Rainer, pertanyaannya tadi bagaimana sebagai orang Jerman yang suka atau jatuh cinta dengan sangat mencintai gamelan, bagaimana pendapatnya dengan melihat orang Indonesia atau yang kurang suka dengan budayanya sendiri, misalnya nggak suka gamelan, itu pendapatnya gimana? Kan sebagai orang asing sangat mencintai, tapi orang Indonesia sendiri mungkin nggak tertarik sama sekali. Gimana pendapatnya? Untuk Mas Rainer. Iya, silakan. Saya dengar pertanyaan itu. Dan memang sering ditanya itu. Dan sering juga kalau saya menjadi murid di Solo atau ikut pentas di Solo, banyak orang yang bilang, wah lihat ini ada orang asingnya main gamelan, ternyata orang sini sudah nggak suka lagi. Saya nggak yakin apa itu benar. Yang saya amatin lebih itu, kalau kesenian tradisional ternyata masuk tetap digunakan, tapi di dalam masyarakat, bagian masyarakat yang nggak begitu keren, yang nggak begitu modern ya. Jadi kesenian tradisional tetap hidup, tapi di masyarakat tradisional ya. Jadi kalau dibilangin orang Indonesia secara umum sudah tidak berminat dengan kesenian tradisional lagi, saya rasa nggak benar itu. Saya nonton wayang di Jawa Timur ramai sekali, banyak sekali sekolah kesenian di Jawa penuh banyak muridnya. Terus kalau saya lihat misalnya di Jerman, situasinya kan juga ada kesenian tradisional di Jerman. Kebanyakan orang Jerman yang modern, yang keren itu juga nggak begitu berminat dengan kesenian tradisional. Tapi ya tetap ada bagian lain dari masyarakat yang suka dan yang masih hidup dengan kesenian tradisional itu. Jadi saya nggak lihat. Jadi yang modern ya memang modern itu dia sukanya modern, tapi bagian tradisional itu masih tetap menguri kalau bahasa Jawa. Banyak kok. Oke, terima kasih. Katanya Mas Tikman kan 12 tahun kan di Semarang nih, terus mertuanya kan juga orang Semarang. Nah, pasti kan udah kenal nih sudut-sudut Semarang semua. Menurut Mas Tikman tuh bagian mana yang paling bagus atau indah, paling menarik, dan bagian mana yang paling kurang menarik? Gimana supaya bisa ini kan soalnya wali kota Semarang ini kan lagi ini ya, gencar-gencarnya menghidupkan pariwisata Semarang ya. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang kira-kira kurang menarik, biasanya diupayakan supaya turis tertarik, itu bagaimana?
Ya, terima kasih. Silakan. Tempat di Semarang paling bagus apa nih? Dia memang betul. Jadi kalau di Semarang tuh dia lebih tahu jalan tikus daripada saya. Saya bisa tersesat. Kalau nyetir, dia bisa kemana-mana. Saya mungkin jegrok aja di parkiran gitu. Udah berbeda, sudah nggak tahu lagi tempatnya gitu ya. Dia masih ingat tuh jalan-jalan tikus-tikus kecil. Ini masuk sini, ini keluar sini, dia tahu. Saya bilang, yang orang Semarang siapa ya? Saya bilang gitu ya. Ini karena suka belusuan dia. Iya. Belusuan. Nah, ini tempat Semarang yang paling bagus mana? Yang tempat. Yang banyak monyetnya. Gua Kreo. Gua Kreo. Semua ke sini-sini ya. Keranya ke sini-sini. Wah. Atau Ciputra Mall. Jalan-jalan ke mall, adem. Iya. Ada AC. Kota Lama? Kota Lama? Kota Lama Ya, bagus. waktu kita sekarang sudah bagus itu. Sekarang sudah berubah. Ya. Kita waktu itu Kira-kira yang paling nggak menarik mana itu? Daerah mana? Menarik. Simpang 5 juga sudah bagus ya. Iya, Kumuh atau gimana gitu. Ya, Sampah. Ya, banyak sampah, banyak plastik. Banyak plastik. Daerah itu ya kali mungkin pelabuhan yang kurang ini ya. Ya, jadi mungkin penanganan sampahnya yang kurang termanage ya. Kalau di sini kan memang sudah rapi, kalau di Indonesia mungkin belum. Dibuang memang di tiap rumah dibuang kemudian masuk ke kali. Nah, itu kita pernah lihat ya. Iya. Nah, kita bayar orang untuk buang sampah, semua angkut, semua tetangga-tetangga, nggak taunya kita lihat ada orang di sungai, nah itu sampah kita. Jadi mungkin seperti itu yang harus di ini. Ya, terima kasih Mbak Clara. Terus, kita masih ada 7 menit, mungkin yang terakhir Mbak Ananda, ini Mbak Siti ya, Mbak Siti Aisyah. Aku kan nggak mau tanya, cuma nulis bahwa menanggapi apa yang Pak Raina dan Om Stidman bilang itu, bahwa di Indonesia infrastrukturnya sama sistemnya itu kalau bisa diperbaiki. Nah itu memang kalian benar bahwa di Indonesia itu sistem sama infrastruktur itu memang kurang gitu kan. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bersama bicara kepada pemerintah dalam hal itu untuk memperbaiki infrastruktur sama sistem kita agar sistem kita itu diperbaiki oleh pemerintah biar urusan pariwisata itu lebih lancar gitu. Itu saja. Jadi kita berusaha untuk memperbaiki hal semacam itu. Sebagai anak-anak muda, kita itu harus mengerahkan diri kita sendiri juga ikut andil untuk bicara kepada masyarakat dan pemerintah, jangan buang sampah sembarangan. Terus kita juga harus andil bagaimana kita mencoba menjamu turis atau menata diri kita juga dengan baik agar pariwisatawan dari mancanegara itu juga merasa senang gitu. Itu saja intinya. Nanti pertanyaan lebih masalah mesin, masalah yang lain-lain saya akan utarakan karena banyak sekali pertanyaan yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin akan ditanggapi oleh Mas Rainer dulu nih. Ini dari Jerman, sesama Jerman nih. Ya, saya cuma ingat bahwa sudah saya kira sejak 5 tahun memang ngomongnya tentang infrastruktur, pentingnya infrastruktur. Ya. Banyak sekali dibicarakan, katakanlah, dan itu memang tidak gampang ya. Masalahnya letak di situ. Buah tugas yang besar sekali, yang minta investasi yang tinggi sekali dan nggak gampang cepat dilaksanakan itu. Tapi ya memang jelas penting. Alat transportasi tadi ya, supaya kita bisa enak jalan-jalannya. Kayaknya ada ini deh. Trans yang kereta ada di Sumatera tuh dari atas ke bawah bisa pakai kereta gitu. Kalau sekarang kan pakai jalan tol bisa tuh. Jadi dari Jakarta terus nyebrang terus ke jalan tol sampai ke Sumatera dan Toba kalau nggak salah. Infrastruktur sekarang lebih bagus dengan 20 tahun yang lalu. Ya, lebih bagus. Lebih bagus. Tapi harus lebih ditingkatkan lagi. Ya. Kurang ya. Jadi mungkin harus public transportation. Public transportasinya harus kereta api. Oke, ini selamat datang untuk Pak Taufik juga baru join, tadi lupa ya. Kemudian pertanyaan tadi Pak Sutiono, ada yang mau disampaikan Pak Sutiono? Katanya mau ada apa tadi komentar tentang
Silakan disampaikan Pak Sutiono atau mau saya bacakan? Sudah ya dibacakan. Ya, tadi saya sudah bacakan bahwa ada 10 destinasi wisata di Indonesia. Jadi sepertinya tadi tidak hanya misalnya apa sih tadi kita bicara tentang Jogja, Bali gitu enggak ya, tapi masih ada wisata lain yang mungkin bisa diceritakan Pak Sutiono. Kayaknya ini Raja Ampat masuk ya. Kemudian Flores yang apa kemarin kita pergi itu? Flores, Labuan Bajo itu masuk. Mas Rainer sudah pernah ke Labuan Bajo? Belum. Flores harus ke sana. Jadi Pulau Kelornya bagus sekali. Itu yang Pantai Pink itu juga bagus. Sayang satu ya, itu sampahnya masih banyak, apalagi di daerah. Kok ngomong sampah terus itu? Soalnya itu saya ngelihatnya sambil ngelus dada begitu ya. Tempatnya bagus sekali, tapi ketika kita datang jegrek gitu terus lihat begitu, mungkin ada rasa sayang begitu ya. Setelah 1 tapi minggu sudah nggak bagus, kelihatan lagi itu. Jadi biasa. Sudah biasa ya. Kemudian tempat-tempat seperti apalagi sih yang sebelahnya Moyo itu yang untuk diving. Ini kalau saya bacakan ya Mbak Gana ya, ada Danau Toba ya, Danau Toba di Sumatera Utara, terus ada Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, terus ada Mandalika, NTB di Lombok, terus ada Wakatobi. Nah, Wakatobi yang dekat Moyo tadi. Di Sulawesi Tenggara. Kemudian ada Pulau Morotai di Maluku Utara. Belum tahu itu. Dulu tempat ini apa ya, pangkalan udaranya Jepang itu buat Perang Dunia II. Terus ada Kepulauan Seribu, Jakarta, Tanjung Lesung di Banten, Borobudur, Bromo, sama Labuan Bajo. Itu yang 10 destinasi wisata. Ya, jadi kita sudah Labuan Bajo sudah ya, dan kita ingin ke Wakatobi, karena yang dekat Moyo tadi, yang Wakatobi terus ke Moyo, karena di tempatnya Lady Diana tadi sudah dibacakan, bahwa tempat-tempat itu sudah dijadikan andalan tahun 2020. Nggak kerasa kita sudah pukul 12, pertanyaannya masih ada beberapa atau komentarnya. Saya sebelum kita berpisah, saya ingin absen satu-satu ya. Saya ada Mas Oni, ada Mas Rainer, ada Mbak Edrida, ada Pak Sutiono, ada Aletona di Jakarta, ada Mbak Siti Aisyah di Jerman, Arif Martoyo yang dapat bukunya Pak Hasan Asari, kemudian Mbak Clara, Vina, KML ini saya nggak tahu siapa, kemudian Mbak Mei, ada Niputu Anggraini, ada Mbak Riap, halo Mbak Riap, apa kabar? Ada Pak Trilokon di Sulawesi, ada Mas Wikan tadi sudah tanya, ada Rita ini nggak tahu nih ada di Semarang atau di Australia atau di mana ini ya. Terima kasih sekali sudah bergabung dengan acara Koteka hari ini tentang apa kata orang Jerman tentang wisata Indonesia. Tadi secara garis besar bahwa Pak Rainer itu nggak masalah lihat sampah, semua sudah lupa karena Indonesia tuh indah. Indonesia tuh orangnya ramah-ramah, halus, gamelannya keren. Ini yang paling favorit nih, gamelannya paling nomor 1 di dunia lain nggak ada sumbernya. Dan ini merupakan satu kebanggaan dari Pak Rainer ya. Jadi kalau suatu hari lagi corona sudah nggak ada, terus akan balik lagi ke Solo. Terus pokoknya Solo aja, gamelan begitu ya. Kemudian catatan-catatan penting dari Mas Tian ini bahwa banyak sekali hal-hal Indonesia memang indah ya, memang menarik, kita selalu kunjungi paling tidak setahun sekali, tetapi masih ada catatan-catatan yang harus diperhatikan buat kita sendiri ya. Kalau buang sampah jangan sembarangan atau semaksimal mungkin nggak memproduksi plastik atau memproduksi sampah di Indonesia karena manajemen di sana kurang. Kemudian infrastruktur tadi semoga semakin diperbaiki karena dia bilang 20 tahun lalu masih buruk, sekarang sudah diperbaiki, pelan tapi pasti ya. Dan semoga untuk tahun-tahun berikutnya semakin bagus. Dan banyak pesan tadi, salah satunya untuk kalian semua yang ada di Indonesia, kelilinglah Indonesia sebelum nanti Indonesia jauh, terus nanti berat di ongkos. Karena seperti kita ya, jauh terus lama gitu ya, di pesawatnya aja 16 jam. Kemudian biayanya lebih mahal. Tapi kalau dari kita misalnya dari Jawa ke Kalimantan, dari Jawa ke Lombok, itu mungkin lebih dekat dan mungkin waktunya lebih gampang. Kalau kita kan harus visa segala macam ya.
Dan semoga acara kali ini bermanfaat untuk semuanya. Beberapa pertanyaan atau komentar yang belum terjawab nanti kita usahakan lagi untuk dimasukkan di postingan akun Koteka di Kompasiana. Terima kasih sekali juga untuk, ini ada di Nindi ya, yang admin Kompasiana sudah hadir di sini. Kemudian teman-teman lain yang mungkin nanti akan melihat di YouTube. Semoga semuanya mendapat informasi lebih jauh tentang apa sih pendapat orang Jerman terhadap wisata Indonesia. Bahwa ternyata Indonesia itu memang sudah bagus, tapi promosinya harus semakin dikembangkan. Nah, kita kan ini komunitas traveler Kompasiana ya, kita juga berperan loh, karena kita juga suka nulis ya. Dengan begitu kita juga mempromosikan tempat wisata yang sudah kita pernah kunjungi, kemudian foto-fotonya itu juga termasuk apa ya, sebuah promosi pribadi dari masing-masing traveler, khususnya yang ada di Koteka, komunitas traveler Kompasiana. Baik, mungkin begitu saja acara Zoom Koteka hari ini tanggal 8 bulan 8 tahun 2020, masih dengan suasana kemerdekaan, kita pakai merah putih kebetulan karena kita merasa wah kayaknya ini suasananya masih suasana kemerdekaan ya, tanggal 17 Agustus sebentar lagi Indonesia ulang tahun. Ya, jadi ini semangat bagi kita bahwa kita sebagai insan Indonesia dimanapun berada, mau di Jerman, mau di Thailand, mau di Afrika, mau di Indonesia, semua semangat untuk mempromosikan wisata Indonesia dan menjaganya, jangan sampai merusak ya. Merdeka. Ya, baik, itu saja. Ini tadi Mbak Muslifa Asyani, admin kita yang ada di Lombok ini bilang telat. Terima kasih sudah berkesempatan di menit-menit terakhir. Dan minggu depan kita akan punya tamu lagi. Semoga yang tertarik segera saja daftar, karena untuk administrasi ya, tidak hanya untuk mengocok hadiah siapa yang beruntung untuk mendapatkannya, tetapi juga untuk administrasi kita siapa yang pernah ikut, dan alamatnya serta nomor HP. Jadi jangan lupa untuk besok, minggu depan, mendaftar, karena kita akan promosi di segala media sosial Koteka. Dan semoga semakin banyak. Dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, sudah menyempatkan waktu selama 1 jam 7 menit dalam acara ini. Tadi juga sedikit ngobrol-ngobrol sebelum acara berlangsung, jadi sekitar 15 menit perkenalan. Dan acara saya tutup. Saya Gana Stegman. Saya Michael Stegman. Iya, dan Mas Rainer yang ada di Stuttgart. Pamit. Mas Oni, saya terima kasih sekali lagi dan teman-teman semua yang sudah hadir. Kita jumpa lagi minggu depan.